Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita merasa lelah tetapi sulit menjelaskan kepada orang lain apa yang sebenarnya sedang kita rasakan? Di luar mungkin kita terlihat baik-baik saja. Kita tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Tetapi di dalam hati ada pergumulan yang diam-diam sedang kita pikul sendiri. Kadang kita merasa tidak ada yang benar-benar mengerti isi hati kita. Bahkan orang terdekat pun tidak selalu memahami apa yang sedang kita alami. Namun pagi ini firman Tuhan mengingatkan bahwa ada pribadi yang mengenal hidup kita sepenuhnya, yaitu Tuhan sendiri. Ia melihat apa yang tidak dilihat manusia. Ia mengetahui air mata yang tidak terlihat siapapun. Dan ia memahami isi hati kita lebih dalam daripada siapapun di dunia ini. Sahabat terkasih, Mazmur 139 adalah salah satu mazmur yang paling pribadi yang ditulis oleh Daud. Di dalam mazmur ini, Daud tidak sedang berbicara tentang Tuhan yang jauh dan tidak peduli. Sebaliknya, Daud menggambarkan Tuhan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Tuhan bukan hanya mengetahui hal-hal besar dalam hidup kita. Ia juga memperhatikan detail-detail kecil yang sering dianggap sepele oleh manusia. Daud menyadari bahwa tidak ada satupun di bagian hidupnya yang tersembunyi dari Tuhan. Dan anehnya, kesadaran itu justru membuat Daud tenang. Karena Tuhan mengenal hidupnya sepenuhnya. Sahabat terkasih, mari kita membaca bersama Mazmur 139 ayat 1-2. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sahabat terkasih, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengenal hidup kita secara pribadi. Bukan sekedar tahu nama kita, bukan sekedar tahu keberadaan kita, tetapi Tuhan benar-benar mengenal hati kita. Ia tahu kapan kita mulai lelah. Ia tahu kapan kita kecewa. Ia tahu kapan kita menangis diam-diam tanpa diketahui siapapun. Kadang manusia hanya melihat apa yang tampak di luar. Tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Dan yang luar biasa adalah, walaupun Tuhan mengetahui semua kelemahan kita, kasih-Nya tetap tidak berubah. Daud berkata, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Artinya, Tuhan memperhatikan kehidupan sehari-hari kita. Saat kita bangun pagi dengan hati berat, Tuhan tahu. Saat kita bekerja sambil menahan kecewa, Tuhan tahu. Saat kita merasa sendirian, Tuhan tahu. Tidak ada bagian hidup kita yang luput dari perhatian Tuhan. Bahkan ketika kita sulit menjelaskan isi hati melalui doa, Tuhan tetap mengerti. Mazmur ini berkata, Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Artinya, sebelum kata-kata keluar dari mulut kita, Tuhan sudah memahami isi hati kita. Karena itu, kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Kita bisa datang apa adanya. Saat hati lelah, katakan kepada Tuhan. Saat kecewa, ceritakan kepada Tuhan. Saat takut menghadapi masa depan, datanglah kepada Tuhan. Ia tidak pernah bosan mendengar anak-anaknya. Sahabat terkasih,
Pagi itu, sebuah kereta komuter penuh sesak seperti biasa. Orang-orang berdiri sambil menatap layar ponsel masing-masing. Ada yang mengantuk, ada yang sibuk mendengarkan musik, ada yang terburu-buru mengejar waktu. Di tengah keramaian itu, Karin berdiri dekat pintu kereta sambil memegang tas kerjanya erat-erat. Wajahnya terlihat biasa saja, tenang, tidak ada yang aneh. Tetapi sebenarnya hatinya sedang penuh beban. Malam sebelumnya, keluarganya baru menerima kabar buruk. Usaha kecil yang selama ini menopang kehidupan mereka mengalami kerugian besar. Tagihan mulai menumpuk. Ibunya sedang sakit. Dan Karin menjadi satu-satunya orang yang harus tetap terlihat kuat. Pagi itu, ia tetap berangkat kerja seperti biasa. Tetap tersenyum kecil. Tetap menjawab baik ketika ditanya kabarnya. Padahal sepanjang perjalanan, ia menahan air mata. Di dalam kereta yang ramai itu, Karin merasa sangat sendirian. Tidak ada yang tahu isi hatinya. Tidak ada yang tahu betapa takutnya ia menghadapi masa depan. Tidak jauh di depannya duduk seorang ibu yang mengeluarkan Alkitab kecil dari tasnya, lalu mulai membaca. Tanpa sengaja, mata Karin melihat satu kalimat yang terbuka di halaman Alkitab itu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Karin langsung terdiam. Kalimat itu sederhana, tetapi entah kenapa terasa sangat dalam di hatinya. Sepanjang perjalanan, ayat itu terus terngiang di pikirannya. Tuhan mengenal aku. Bukan hanya mengenal namanya, tetapi mengenal ketakutannya, mengenal air matanya, mengenal rasa lelah yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, Karin merasa sedikit tenang. Masalahnya memang belum selesai. Tagihan masih ada. Keadaan hidupnya belum berubah. Tetapi ia sadar satu hal. Tuhan tahu apa yang sedang ia alami. Dan jika Tuhan mengetahui semuanya, berarti ia tidak sedang berjalan sendirian. Kadang hidup memang seperti perjalanan kereta pagi hari. Ramai di luar, tetapi hati terasa sepi. Mazmur 139 mengingatkan bahwa di tengah dunia yang sibuk ini, Tuhan tetap memperhatikan hidup kita secara pribadi. Ia melihat air mata yang tidak dilihat orang lain. Ia memahami pergumulan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Dan Tuhan yang mengenal hidup kita tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang lelah menjalani hidup. Ada pergumulan yang belum selesai. Ada doa yang belum dijawab. Ada ketakutan tentang masa depan yang terus memenuhi pikiran. Sahabat terkasih, mungkin pertolongan Tuhan tidak selalu datang secepat yang kita inginkan. Tetapi kasih dan penyertaan-Nya tidak pernah terlambat. Karena itu, jangan menyerah. Tuhan yang mengenal hidup kita akan tetap berjalan bersama kita hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau mengenal hidup kami sepenuhnya. Saat orang lain tidak memahami isi hati kami, Engkau tetap mengerti setiap pergumulan kami. Hari ini kami menyerahkan semua kekhawatiran, ketakutan, dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kuatkan hati kami menjalani hari ini. Ajar kami percaya bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian karena Engkau selalu menyertai. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu,
dan tuntun setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, teruslah berjalan bersama Tuhan, karena Ia mengenal hidup kita dan selalu menyertai kita setiap hari. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.